Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya, kelas 4A, 4B, dan 4C. Pada kesempatan ini kita bertemu dalam pembelajaran agama Islam. Anak ibu yang sudah punya LKS bisa buka halaman 13, pelajaran kedua, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Anak ibu semua, pembelajaran kali ini kita bertemu pada beriman kepada Allah dan kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui alam semesta. Anak ibu semua, Allah Ta'ala menciptakan makhluknya yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Kita mengenal dengan makhluk nyata dan makhluk tidak nyata. Apa itu makhluk nyata? Makhluk nyata adalah makhluk yang dilihat atau dirasakan oleh panca indera. Contoh makhluk nyata ciptaan Allah yang dapat dilihat adalah manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, kemudian benda mati seperti batu, tanah, air, dan gunung. Contoh ciptaan yang nyata tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan adalah angin atau udara. Anak ibu semua, kemudian Allah menciptakan makhluknya yang lain yaitu makhluk gaib. Makhluk gaib itu apa, nak? Makhluk gaib adalah makhluk ciptaan Allah yang tidak dapat dilihat, diantaranya adalah malaikat, para jin, dan setan. Kita harus percaya anak ibu semua bahwa Allah Ta'ala menguasai segala sesuatunya dan kita harus percaya bahwa Allah Ta'ala adalah yang maha kuasa. Kemudian anak ibu, kita mengenal Allah Ta'ala melalui Al-Quran. Al-Quran itu apa? Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril sebagai pedoman hidup manusia. Yang kandungan dalam Al-Quran adalah diantaranya yang pertama, iman kepada Allah, keimanan kita kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, serta qada dan qadar. Yang kedua, Al-Quran itu berisi tentang hukum. Seperti hukum, di dalamnya ada hukum warisan atau hukum nasab. Ada juga di sana kita kenal dengan hukum perkawinan. Yang ketiga, syariat atau tentang ibadah. Seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Semuanya diatur dalam Al-Quran. Yang keempat adalah tarikh atau sejarah. Apa itu di dalamnya? Tarikh atau sejarah itu adalah kisah para nabi dan rasul dan orang-orang terdahulu, baik orang-orang yang beriman maupun orang-orang yang ingkar kepada Allah. Yang kelima adalah ilmu pengetahuan. Di dalam Al-Quran ada ilmu pengetahuan. Seperti apa contohnya? Proses terjadinya alam semesta dan penciptaan manusia. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Yang keenam tentang janji dan ancaman atau perintah dan larangan. Seperti orang yang melakukan perintah Allah akan mendapatkan pahala dan orang yang melanggar larangan Allah akan mendapatkan dosa. Jadi, isi pokok dalam Al-Quran meliputi keimanan, ibadah, dan muamalah atau hubungan sesama manusia, hubungan sosial. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surah Al-An'am ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikumullahu rabbukum, la ilaha illa huwa, khaliqu kulli syai'in fa'budu, wa huwa ala kulli syai'in wakil. Kata Allah artinya, itulah Allah, Tuhan yang tidak ada selain Dia. Allah menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara dari segala sesuatu. Al-An'am ayat 102. Ayat ini menjelaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, hanya Allah yang wajib disembah. Dan Allah lah tempat kita mohon pertolongan dan meminta, mohon ampun dan tawakal. Maka kita sebagai manusia wajib percaya Dialah pencipta dan memelihara alam semesta. Anak ibu semua, kita juga mengenal Allah dari Asmaul Husna. Asmaul Husna itu artinya adalah nama-nama Allah yang baik.
nama-nama Allah yang agung, nama-nama Allah yang sesuai dengan sifat-sifatnya. Di dalam Al-Quran Asma'ul Husna sebenarnya ada 99 Asma'ul Husna. Pada kesempatan ini, pada pelajaran kelas 4, kita hanya mempelajari beberapa Asma'ul Husna saja. Yang pertama, kata Allah dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 180. Walillahil asma'ul husna fada'u biha wa zarul lazina yulhiduna fi asma'ihi sayudzawna ma kanu ya'malun. Dan Allah memiliki Asma'ul Husna, nama-nama yang baik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya itu. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Artinya anak ibu semua, Asma'ul Husna itu mempunyai makna dan arti tersendiri. Kemudian Asma'ul Husna yang selanjutnya adalah namanya Al-Basir. Pada kelas 4 kita belajar Al-Basir. Apa itu Al-Basir? Al-Basir artinya Allah Maha Melihat. Selalu melihat dan mengetahui semua perbuatan makhluknya. Itulah Allah Al-Basir. Innallaha ya'lamu ghaibus samawati wal ard. Wallahu basirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu mengetahui apa yang gaib, yang ada di langit dan ada yang di bumi. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menjelaskan anak ibu semua bahwa Allah mampu melihat apa saja sampai hal yang paling sekecil-kecilnya. Tidak ada yang luput sedikit pun dari penglihatan Allah Ta'ala. Nah, lalu apa yang bisa kita ambil teladan dari Asma'ul Husna Allah Al-Basir? Yang pertama, berhati-hati dalam berbuat dan bertingkah laku anak ibu dalam hidup kita sehari-hari. Yang kedua, menjaga setiap perbuatan kita dimanapun kita berada, karena setiap perbuatan yang kita lakukan pasti akan dimintai pertanggungjawabannya nanti pada hari kiamat. Yang ketiga, menggunakan segala yang telah Allah berikan, panca indera, anggota tubuh lainnya untuk berbuat baik. Tangan, mata, telinga, hidung, mulut, kaki kita, panca indera kita itu kita gunakan untuk berbuat baik. Bukan tangan untuk mencuri, bukan mata untuk melihat yang buruk-buruk, bukan mulut. Kita gunakan lisan kita, lidah kita untuk berbicara yang jelek-jelek. Kemudian selanjutnya Allah itu Al-Adl. Artinya Allah Maha Adil. Zat Allah itu Maha Adil, menempatkan segala sesuatunya sesuai pada tempatnya. Keadilan Allah bersifat mutlak. Segala perbuatan yang benar-benar bijaksana, yang bagus, dilandasi dengan perhitungan yang matang. Misalnya anak ibu, kita tidak membedakan jenis kelamin, suku, ras. Kata Allah dalam surah At-Tin anak ibu, Alaihissallaha biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Di sini menunjukkan bahwa Allah itu Maha Adil, menetapkan hukum kepada hambanya. Allah Maha Adil dalam segala hal terhadap apa yang diperbuat kepada setiap hambanya. Berbeda dengan kita sebagai manusia. Kenapa begitu? Kadang-kala kita menjadi wasit dalam suatu pertandingan, jarang memihak satu tim dengan tim yang lain. Artinya, Allah Ta'ala tidak membedakan suku, ras, warna kulit, kaya, miskin, pejabat ataupun tidak. Allah Ta'ala memberikan sesuatu itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Artinya, setiap hamba Allah yang beriman, ketika berdoa, meminta sesuatu lalu Allah kabulkan, sekalipun kita bukanlah seorang yang luar biasa seperti pejabat misalnya kita bukan seorang bupati, kita hanya manusia biasa, tetapi kita berdoa kepada Allah dengan sesuai keinginan kita, lalu Allah kabulkan keinginan kita. Artinya disitulah Allah Maha Adil.
Allah akan memberikan sesuatu kepada setiap makhluknya, kepada kita semua hambanya, tanpa membedakan ras, suku, warna kulit, dan lain sebagainya. Anak ibu semuanya, dalam surah An-Nahl ayat 90 Allah jelaskan, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Kata Allah, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Ini untuk kita semua anak ibu. Contoh untuk meneladani ini semua, yang pertama, kita menghindari perbuatan yang tidak adil dan keluar dari yang telah digariskan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ketika kita berbicara dan berbuat dengan penuh keadilan, meskipun dirasakan pahit tak dapat merugikan diri sendiri atau keluarga. Kalau itu adalah hal yang adil, maka kita harus mengerjakannya. Yang ketiga, menyadari bahwa keadilan dapat mendekatkan diri dan takwa kepada Allah Ta'ala. Selanjutnya Al-Azim. Al-Azim, Asma'ul Husna Allah adalah Al-Azim. Apa itu Al-Azim? Al-Azim artinya Maha Agung. Allah Maha Agung dan tidak membutuhkan pertolongan. Dia yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Manusia membutuhkan pertolongan orang lain, sementara Allah Ta'ala tidak. Jadi anak ibu semua, pada kesempatan ini kita akan mengkaji kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 255, wala ya'uduhu hibzuhuma wa huwal aliyul azim. Artinya, dan dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dia maha tinggi, maha besar. Artinya apa? Alam semesta dan isinya yang diciptakannya tersusun rapi serta terpelihara dengan baik karena keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keagungan dan kekuasaan Allah Ta'ala ini meliputi semua ciptaannya sepanjang zaman. Contoh perilaku kita meneladani sikap Al-Azimnya Allah adalah pertama, tidak menyekutukan Allah karena percaya bahwa Allah itu Maha Agung. Kemudian bersyukur setiap mendapatkan ilmu dan percaya bahwa itu karena keagungan Allah Ta'ala. Yang ketiga, selalu mengagungkan Allah Ta'ala dengan cara bertasbih, bertahmid, dan bertakbir. Anak ibu semua yang ada di rumah, kelas 3A, kelas 4A, 4B, dan 4C. Dari keterangan ibu di atas, anak ibu bisa menyimak LKS yang anak ibu punya, itu halaman 13, dan anak ibu bisa simak apa yang sudah ibu sampaikan sambil membuka LKS yang ada. Lalu anak ibu beri garis seperti ini, tandai. Lalu yang sudah dikasih garis pindahkan ke buku catatan anak ibu. Oke anak ibu semua, terima kasih. Untuk selanjutnya anak ibu bisa simak nanti video selanjutnya tugas apa yang akan ibu berikan. Saat ini tugas anak ibu adalah mencatat di buku catatan. Tidak dikirimkan ke sekolah atau tidak dikirim ke WA anak ibu semua ya. Cukup dipoto saja tugas anak ibu, dikirim ke Ibu Wiwi, tapi tidak diberi nilai karena itu catatan. Terima kasih semuanya, selamat bekerja, selamat beraktivitas, selamat belajar di rumah, jaga kesehatan anak ibu semua, jadilah anak yang saleh dan saleha, rajin sholat, rajin mengaji, dan patuh kepada kedua orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.